Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini udah full ya. Perkenalkan, nama saya Almahesa Igo, mahasiswa S2 TP tahun ajaran 2023 dengan NIM 11108230111. Kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana desain pembelajaran blended learning untuk membuat dan mempraktikkan prosedur teks menggunakan platform TikTok di kelas 10 SMK pada mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya akan memperkenalkan bagaimana seorang guru bahasa Inggris di sekolah menengah kejuruan ingin mengajarkan siswanya tentang cara menulis prosedur teks dengan topik memasak bekal menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis tugas. Dan saya memutuskan untuk mengintegrasikannya dengan TikTok sebagai alat untuk membuat video tutorial yang menarik dan interaktif. Oke, model pedagogik yang digunakan adalah pembelajaran berbasis tugas atau text based learning atau TBL. TBL ini menempatkan tugas sebagai fokus utama pembelajaran. Siswa diberi tugas praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan mereka mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Tujuan pembelajaran ditetapkan jelas dan siswa aktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas mereka sendiri. Pembelajaran ini berpusat pada siswa, praktis dan berkolaborasi. Jadi memungkinkan mereka tuh mengembangkan keterampilan yang dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian model pedagogik yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran berbasis tugas atau task based learning atau TBL. Fokus pada keterampilan ini adalah untuk menulis teks prosedur. Nah, berikut adalah penjelasan rinci tentang model pedagogik ini. Yang pertama adalah pendekatan tugas sebagai fokus utama. TBL ini menempatkan tugas pembelajaran sebagai fokus utamanya. Dalam hal ini tugasnya adalah untuk menulis si prosedur teks tentang pembuatan bekal sehat. Kemudian yang kedua pemberian konteks yang relevan. Konteks pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu menulis prosedur teks untuk membuat bekal sehat. Nah, ini kan memastikan ya bahwa pembelajaran ini memiliki relevansi langsung dalam kehidupan sehari-hari si siswa gitu. Lalu aktivitas berpusat pada siswa. Siswa aktif terlibat dalam merencanakan, menulis, dan mengevaluasi prosedur teks mereka sendiri. Mereka memiliki kebebasan untuk menemukan solusi dan ide mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas ini. Lalu yang keempat adalah pemberian umpan balik berbasis kinerja. Jadi penilaian siswa didasarkan pada kinerja mereka dalam menulis prosedur teks ini. Jadi guru memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif untuk membantu siswa memperbaiki kualitas tugas atau tulisan mereka gitu. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang kolaboratif. Pembelajaran ini didorong secara kolaboratif di mana siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk saling tukar ide dan memberikan support satu sama lain dalam menulis si teks prosedur ini gitu. Jadi dengan mengadopsi model TBL ini, siswa nggak hanya belajar bagaimana menulis teks prosedur, tapi juga mengalami proses pembelajaran yang lebih mendalam, relevan, dan berpusat pada kemampuan praktis yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nah, integrasi platform TikTok sebagai alat untuk membuat video tutorial yang menarik dan interaktif. Jadi integrasi TikTok ini memanfaatkan platform media sosial yang populer ya di kalangan remaja, menjadikan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan nih bagi siswa. Dan video pendek yang diproduksi dengan gaya TikTok ini memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa. Dengan demikian, integrasi TikTok untuk membuat video tutorial prosedur teks ini nggak hanya jadi strategi instruksional yang kreatif dan menarik, tapi juga terintegrasi dengan baik dalam model TBL. Jadi hal ini bisa memastikan bahwa pembelajaran tuh nggak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan menulis gitu, jadi juga bisa memfasilitasi pengembangan keterampilan berbahasa Inggris secara menyeluruh melalui pembelajaran berbasis tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu. Kemudian deskripsi rencana pembelajaran. Nah, ini adalah rencana pembelajaran yang akan dipakai. Yang pertama adalah online learning, pembelajaran online. Dengan pengenalan konsep dan inspirasi. Maksudnya gimana? Jadi guru tuh memperkenalkan dulu nih konsep si prosedur teksnya dan memberikan contoh-contoh teks prosedur yang umum. Kayak
cara membuat bekal, cara membuat sandwich, cara membuat nasi goreng misalnya. Lalu siswa diminta untuk mencari inspirasi dari video tutorial yang ada di TikTok. Jadi mereka ditugaskan buat searching nih di platform TikTok, kira-kira gimana sih cara membuat, misalkan cara membuat omelet gitu sebagai bekal sehat sekolah. Jadi siswa mencari dulu untuk mendapatkan inspirasi. Lalu penjelasan format prosedur teks. Nah, guru itu menjelaskan structure atau elemen yang ada di dalam suatu prosedur teks. Misalkan untuk buat bekal ya dikasih tahu bahan-bahannya apa, langkah-langkahnya apa, terus tips tambahannya seperti apa. Nah, pengenalan konsep dan inspirasi ini tuh maksudnya seperti siswa tuh diminta yang tadi saya bilang, menggunakan aplikasi TikTok untuk mencari sumber-sumber online lainnya yang berkaitan dengan pembuatan bekal sehat tadi. Jadi mereka menampilkan proses pembuatan makanan atau minuman sehat seperti sandwich, smoothie, salad. Nah, after mereka menemukan video tutorialnya yang relevan, siswa tuh ditugasin buat nonton dengan seksama. Mereka diperintahkan untuk memperhatikan langkah-langkahnya, kemudian bahan-bahan yang digunakan, dan teknik-teknik yang digunakan dengan cara penyajian yang lebih menarik gitu. Setelah itu mereka diminta untuk menganalisis konten. Siswa diminta untuk menganalisis konten video tutorial yang mereka tonton. Mereka harus mengidentify nih langkah-langkah yang dijelaskan, bahan-bahan yang digunakan, terus cara penyampaian informasi oleh si pembuat videonya tuh seperti apa gitu. Lalu setelah itu mereka bisa mengambil ide dan inspirasinya dari video tutorial yang sudah mereka tonton untuk proses pembuatan bekal yang sehat yang akan mereka buat dalam video tutorial mereka sendiri gitu. Jadi mereka bisa catat nih langkah-langkahnya, tekniknya, tips, dan relevan untuk diadaptasi dalam pembuatan video mereka. Jadi sebenarnya proses ini tuh bertujuan untuk memberikan siswa inspirasi dan referensi dalam merencanakan dan membuat video tutorial mereka sendiri sebelum nanti di sekolah mereka diminta untuk membuat video tutorial pembuatan bekal mereka sendiri gitu. Jadi dengan melibatkan siswa secara aktif dalam mencari dan menganalisis konten online, diharapkan mereka dapat mengembangkan nih keterampilan menyusun materi pembelajaran yang efektif dan menarik bagi audiens mereka nanti gitu. Lalu yang kedua adalah pembelajaran tatap muka. Ini dimulai dengan diskusi dan brainstorming. Jadi siswa berpartisipasi dalam diskusi kelas nih, berbagi inspirasi dan ide dari video tutorial sebelumnya yang mereka sudah lihat. Lalu mereka bisa berkolaborasi untuk merencanakan struktur video tutorial mereka nanti seperti apa. Setelah itu baru siswa ditugaskan untuk membuat video tutorial teks prosedur tentang pembuatan bekal yang sehat menggunakan aplikasi TikTok. Mereka bisa menggabungkan tuh langkah-langkah membuat bekal dengan narasi yang jelas dan visual yang menarik, sesuai dengan inspirasi yang mereka dapatkan sebelumnya gitu. Setelah itu kita ke hybrid learning atau pembelajaran hybrid. Mereka ditugaskan untuk, kan mereka udah kelar nih membuat videonya, lalu mereka diminta untuk mengunggah ke platform TikTok. Lalu link video tutorialnya juga bisa dibagikan nih di grup kelas untuk mendapatkan feedback dari teman sekelasnya. Biasanya saya minta buat sebagai inspirasi juga buat teman-teman lainnya, dan saya minta buat teman sebangkunya tuh untuk membuat atau memberikan feedback gitu, atau mengkritik apa sih yang kurang, apa sih yang sudah bagus dalam video temannya gitu. Lalu tonton dan beri umpan balik. Siswa ditugaskan untuk menonton video, nah yang tadi saya bilang, menonton video tutorial rekan-rekan mereka dan memberikan feedback tentang kejelasan, kreativitas, dan kebermanfaatan video tersebut gitu. Lalu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dari guru, betul. Jadi guru memantau proses pembuatan video tutorial yang siswa sudah buat dan memberikan support serta bimbingan yang diperlukan. Guru juga bisa menilai video tutorial siswa untuk memastikan bahwa isi atau struktur teks dari prosedur teks itu menggunakan kosakata yang tepat yang telah diterapkan. Lalu evaluasi hasil belajar. Guru mengevaluasi hasil belajar siswa berdasarkan video tutorial yang mereka buat, serta kemampuan mereka dalam menyusun prosedur teks yang jelas dan informatif.
Lalu refleksi dan perbaikan. Jadi siswa merefleksikan proses pembelajaran mereka, termasuk tantangan yang mereka hadapi, kira-kira apa sih yang susah dalam membuat video ini, dan keberhasilan yang mereka raih dalam membuat video tutorial dan menulis si teks prosedur ini. Lalu berdasarkan umpan balik atau feedback dari guru dan teman sekelas tadi yang sudah nonton videonya, siswa diberi kesempatan nih untuk memperbaiki atau mengupdate video tutorial mereka untuk meningkatkan kualitas dan kebermanfaatannya. Iya, dalam desain blended learning ini, TikTok digunakan sebagai alat inovatif untuk mengajar menulis prosedur teks melalui integrasi teknologi yang populer. Jadi siswa terlibat dalam pembelajaran yang menarik dan relevan. Mungkin seperti itu video penjelasan desain pembelajaran dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.